Ya, tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ya, makasih sudah ini ya teman-teman ya. Masuk dan mengikuti kuliah di pertemuan ke-11 ya. Pada kuliah komunikasi pemasaran terpadu kali ini. Alhamdulillah kita masih bisa ditemukan ya kesempatan kali ini. Baik, untuk pertemuan ke-11 ini itu akan bahas tentang public relation, event sama sponsorship. Ya. Oke, kita langsung aja share screen. Di layar apa sudah terlihat materinya? Sudah. Terlihat, Pak. Oke, makasih. Ya. Ya, public relation, event, dan sponsorship ya. Bahas tentang PR dulu, public relation dulu. Ya. Definisinya dari PR itu sendiri yaitu menurut Menteri Cap di sini suatu komunikasi yang harmonis dalam hubungan jangka panjang ya, hubungannya antara perusahaan dengan publik. Ya. Ya. Jadi fungsi dan peran PR dalam sebuah organisasi ini dapat dilihat sebagai suatu kontinuitas ya, di mana satu sisi merupakan perspektif tradisional yang melihat PR sebagai fungsi non pemasaran dalam marketing dengan tanggung jawab yang utama mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik. Nah, namun maupun di sisi lain itu merupakan perspektif yang memandang bahwa PR itu menjalankan fungsi komunikasi pemasaran yang berarti fungsi PR bergerak ya menuju peran yang baru yang dekat dengan fungsi marketing secara murni. Nah, prinsip untuk menjalankan hubungan harmonis itu apa sih dengan publik? Ya. Yang pertama, adanya suatu komunikasi yang jujur, tidak ada kejujuran untuk memperoleh kredibilitas dan kepercayaan, terus keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain. Setelah itu adanya langkah yang fair, ya, untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill. Goodwill ini hubungan yang baik. Terus komunikasi dua arah, ya, bukan satu arah tapi dua arah selalu berbalik yang terus menerus untuk mencegah keterasangan dan untuk membangun hubungan relation. Terus yang terakhir adanya evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah tercapai keharmonisan sosial. Nah, PR di perusahaan ini berperan sebagai fungsi masing-masing. Ada sebagai CPR atau corporate public relation atau mulai dari perusahaan, MPR marketing public relation yang mengenai soal fungsi marketing murni, sampai dengan government relation yang menangani hubungan dengan pemerintahan, dinas pemerintahan. Nah, tujuan PR ini yang ada empat yang utama, yaitu yang untuk membangun image positif dari perusahaan. Terus yang kedua, membangun image positif dari suatu produk atau jasa. Terus yang ketiga, membangun budaya perusahaan secara kontinu dan membangun identitas dari perusahaan. Nah, peran dari PR sendiri itu ada macam-macam. Jadi PR berperan sebagai segi publikasi. Jadi yang segi mempublikasikan program-program perusahaan, terus ada community involvement, itu berhubungan dengan komunitas-komunitas yang terkait dengan perusahaan, sampai dengan social investment, sosial, ini berhubungan dengan program yang berhubungan dengan CSR ya, corporate social responsibility. Publik sendiri itu berhubungan dengan stakeholder. Stakeholder itu apa? Sebagai pemangku kepentingan. Ya. Ada internal dan ada eksternal. Internalnya yaitu
sebagai pemegang saham, terus sama dengan karyawan. Kalau eksternal itu berhubungan dengan konsumen, terus supplier, pemerintah, sama dengan komunitas. Gitu. Nah, dari segi kepentingan stakeholder, itu misalkan dari segi pemegang saham, indikator puasnya itu apa sih? Ya puasnya kan prestasi keuangan yang meningkat, yang stabil. Ya. Sampai dengan pemasok itu indikator puasnya apa? Itu transaksi dengan prinsipal dengan perusahaan yang memuaskan. Pemerintah juga dari kesadaran taat dan patuh hukum dari segi perusahaannya. Oke. Nah, proses PR sendiri itu dimulai dari pengumpulan fakta-fakta realita yang terjadi di masyarakat sebagai hot issue ya. Itu. Terus mendefinisikan permasalahannya apa, latar belakangnya apa, masalah yang akan muncul dari suatu program. Kalau sudah selesai, jadi merencanakan dan memprogramkan dari suatu segi aktivitas. Setelah itu dapat beraksi dan komunikasi dengan publik tentunya, dan evaluasi ya dari program yang telah dilaksanakan. Nah, kelebihan dan kurangan dari manajemen aplikasi sendiri ada tambahan di sini. Itu kalau kelebihannya itu efektif secara biaya ya, untuk menjangkau pasar ya, menggunakan MPR, mengerti web application. Nah, terus kelebihan juga memiliki kredibilitas atau kepercayaan dan menghindari resistensi konsumen atas upaya penjualan. Itu menghindari image negatif ya. Terus kalau kekurangannya itu bisa aja kurang kontrol terhadap media. Ya. Dia memberitakan yang kurang tepat, sampai dengan waktu dan ruang media nggak bisa dijamin juga. Oke, kita pada event ya. Event marketing khususnya. Ya. Definisinya apa? Satu bentuk pemasaran sebuah event yang pasti. Nah, event itu sendiri merupakan bagian dari kegiatan promosi untuk suatu tujuan tertentu. Nah, event itu sendiri juga dalam artian luas yaitu merupakan suatu situasi ya, sebuah situasi yang signifikan pada usaha promosi ya, yang memiliki fokus sentral ya, fokus terpusat dan mencoba menangkap perhatian dan keterlibatan dari target audiensnya. Audiensnya apa ya, masa pasarnya itu. Nah, tujuan dari event marketing ini dikutip dari Duncan pada 2002 ya. Yang pertama, untuk melibatkan target audience, yaitu untuk mempengaruhi target audience, misalnya dengan adanya sebut contoh aja event Indomie ya, Indomie tinggal dari dulu ya, yang menyebabkan target Indomie yang kategori usia remaja semakin aware, semakin peduli dan dekat dengan produk Indomie itu. Ya. Terus yang kedua, to associate a brand with certain activity, lifestyle or person. Nah, itu dengan buat event, maka brand itu dapat diasosiasikan dengan kegiatan tertentu, lifestyle atau gaya hidup, atau jenis kelompok masyarakat tertentu. Ya. Terus yang ketiga, ini ada to reach audience. Ini maksudnya apa? Jadi dengan adanya event diharapkan orang-orang yang sulit diraih, ya, masa pasar yang sulit diraih, dapat tertarik pada brand atau produk. Misalkan nih ada contoh sebut kata merek Coco Crunch ya, real ya. Jadi misal event Coco Crunch menarik perhatian orang tua untuk memberikan putra putrinya, anak-anaknya sereal. Ya. Meskipun budaya di Indonesia masih menggunakan nasi ya. Terus ini yang keempat ini ada to increase brand awareness ya. Jadi dengan great event itu maka merek atau brand akan semakin dikenal masyarakat ya pastinya, yang mengikuti atau menyaksikan event yang dibuat. Terus yang kelima, to provide a platform of brand publicity. Maksudnya di sini adalah dengan adanya event itu, maka dapat menarik media untuk memberitakan event yang pada akhirnya membawa nama perusahaan membuat event secara nggak langsung. Nah, jenis-jenis event ini ada 3. Jadi event yang dari perusahaan yang mengadakan sendiri, ya. Terus perusahaan tersebut ikut berpartisipasi,
misalkan di pameran perdagangan, exhibition, ya, di Jatim Fair, Jakarta Fair, gitu. Terus yang ketiga, mensponsori suatu event, event sponsorship, ya. Contohnya adanya event Jakarta Jazz, ya, yang disponsori oleh Sampurna ML. Kita bicara tentang sponsorship, ya. Sponsorship di sini yaitu pada dasarnya sponsorship ya suatu kegiatan komunikasi pemasaran di mana perusahaan bersama mendukung suatu kegiatan secara teknis dengan pihak lain dengan imbalan perusahaan tersebut dapat memasang suatu bentuk iklan, terus mengadakan promo, terus mendapat porsi atau bagian dari suatu acara dan lain-lain ya. Gitu. Nah kalau definisinya di sini yaitu menurut slide tahun 89 definisi populer business relationship between a provider of funds, resource or service, and an individual, even organization which offer in return some rights and association that may be used for commercial advantage. Jadi hubungan bisnis tadi yang seperti saya sebutkan tadi, dari event akan membuat suatu asosiasi yang keuntungan baik secara komersial dari perusahaan. Nah, tadi definisi lagi ya biar lebih jelas ya. Kalau itu suatu berhubungan dengan pendanaan ya, adalah satu bentuk dukungan dana dari sebuah organisasi, orang atau aktivitas dalam rangka ditukar dengan publisitas dan asosiasi terhadap merek atau brand. Primary communication objective ya, tujuan komunikasi secara primer secara utama itu yang pertama dapat meningkatkan image dari perusahaan secara positif. Ya. Yang kedua, peningkatan dari image dari suatu brand. Yang ketiga, loyalitas customer. Terus kita membuat suatu promotion dengan community relations, ya, hubungan antar komunitas. Oke. Nah, pemilihan sponsorship ini berdasarkan apa sih? Ya, yang pertama harus dilihat berdasarkan target audience, ya. Jadi memperhatikan siapa sih target audiens event tersebut, ya. Apakah sesuai dengan target market produk, ya, atau perusahaan atau enggak, gitu. Contohnya ini sebut kata dari perusahaan minuman ya, susu atau Milo ya. Jadi menjadi sponsor sepak bola anak-anak ya, karena audiens utamanya ya anak-anak dan orang tua yang menjadi target market pasarnya gitu. Terus yang kedua ada brand image reinforcement. Ini apakah event tersebut sesuai dengan wilayah penyebaran produk ya. Jadi sponsor tersebut dapat dilakukan pada lingkungan yang konsisten jalan dengan brand positioning atau brand image-nya gitu. Ya, kayak seperti tadi, sponsorship sepak bola anak-anak yang menunjukkan bahwa susu Milo itu merupakan minuman kesehatan yang mengandung susu yang menunjang aktivitas ya sana setelah minum. Terus yang ketiga ada extendability. Ini yaitu bagaimana pengaruh mensponsori ya suatu event terhadap rencana pemasaran secara global. Gitu. Ya. Contohnya ini, bila jadi misalkan sponsor resmi dari Olimpiade, ya, maka perlu ada pembuatan packaging atau merchandise yang menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan sponsor resmi dari Olimpiade itu, biar masyarakat atau konsumen tahu. Terus yang keempat ada yang namanya brand involvement, ya, yaitu memperhatikan hak-hak istimewa apa yang diperoleh bila menjadi sponsor. Ya, semakin banyak privilege yaitu hak istimewa yang diperoleh, maka dengan memberikan sponsor maka perusahaan semakin senang dan brand semakin terangkat gitu ya. Contohnya eh, Supermi ya, beda dari yang lain sekarang Mia. Supermi yang menjadi sponsor dalam acara dulu ada namanya Indonesia Mencari Bakat ya, IMB bersama Supermi itu. Terus yang kelima ada cost effectiveness. Ini memperhatikan seberapa besar sih efektivitas pesan yang diperoleh bila menjadi sponsor. Ya, misalkan bila khalayak umum besar atau peserta banyak, pesan mengenai brand tersebut dapat disampaikan melalui khalayak yang lebih luas, gitu yang cukup besar.
Terus yang keenam adalah sponsor. Ini biasanya dalam satu event yang disponsori oleh berbagai organisasi, bahkan bersaing, harus jeli ya untuk porsi dari perusahaan sendiri dan perusahaan pesaing di mana. Gitu. Oke, keuntungan dari sponsorship itu apa? Ya, yang pertama memberikan nilai dari suatu brand. Ya, jadi menjadi pembeda dari produk lain atau dengan kata lain memberi nilai pada suatu brand di mana masyarakat. Contohnya, misalkan apa ya, contoh rokok Jarum ya, dari sebuah sponsor Liga Sepak Bola ya, bahwa Jarum itu peduli dan mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Terus yang kedua membangun asosiasi produk. Ini jadi asosiasi produk itu dapat dibangun lewat suatu event ya, yang sesuai dengan STP-nya seperti targeting positioning. Terus yang ketiga menyesuaikan kebiasaan menggunakan konsumsi media. Ini maksudnya adalah jadi contohnya tadi secara ya, hanya memasang iklan di media, namun dengan sponsorship selama memasang iklan juga mendapatkan promosi lain ya dalam suatu acara ya, publisitas dan sebagainya. Terus menyesuaikan dengan STP, segmented target position dari brand tersebut. Itu. Tipe dari sponsorship ini saya kutip dari Duncan juga pada tahun 2002. Ya. Ada tiga yang utama. Jadi yang pertama event sponsorship marketing. Ini adalah bentuk sponsorship yang mendekatkan brand, merek produk pada suatu proses tertentu. Ya, bisa bekerja bidang budaya, sosial, hiburan dan sebagainya. Ya. Dibanding dengan bentuk lainnya, event sponsorship marketing mampu menjangkau konsumen yang lebih luas ketika pesan maupun suasananya dapat sesuai. Contohnya, yang tadi ya sponsor kontes bakat, yaitu Superman menjadi sponsor dalam IMB dulu. Ya, bakat. Terus yang kedua, ada mission marketing. Mission marketing ini apa? Itu merupakan program yang diselenggarakan karena berkaitan dengan misi. Ya. Suatu tujuan atau misi dari suatu perusahaan. Contohnya, itu Microsoft mengadakan pendidikan belajar komputer atau komputer literasi untuk anak-anak di daerah yang pedalaman. Misinya apa? Selain misi sosial juga memperkenalkan Microsoft ke daerah-daerah yang terpencil. Gitu. Terus yang ketiga ada cause related marketing. Apa itu? Yaitu aktivitas sponsorship yang dikemas ya, di packaging bersama aktivitas PR, terus sales promotion dan charity perusahaan ya, berhubungan dengan CSR, corporate social responsibility dari perusahaan. Tuh. Misalkan nih dari sekian rupiah dari setiap pembelian dari gerai apa ya, McDonald lah contohnya, itu disumbangkan kepada keluarga yang korban erupsi ya Gunung Semeru, maksudnya gitu. Oke, ini udah tadi ya sistem marketing. Nah, ini jadi dari strategi organisasi tersebut, yaitu dari misi yang direalisasikan dari perusahaan, diterjemahkan kepada CSR strategi, ya, composition strategi, strategi yang membawa pesan atau misi dari tanggung jawab sosial perusahaan, terus turun dan ditranslate ke CSR komunikasi strategi, ya, strategi untuk mengkomunikasikan posisi organisasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan hingga dalam tiga bentuk, yaitu marketing communication, manajemen communication oleh pihak manajemen, dan komunikasi sendiri oleh pihak PR. Gitu. Oke, tadi sudah. Oke, sekian materi dari pertemuan ke-11 kali ini. Silakan kalau ditanyakan, teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Jadi tadi perbedaan event sama sponsorship ya, mungkin ada yang bingung. Kalau event itu contohnya lebih mengarah pada penyelenggaraan ya, suatu acaranya, ya, kegiatannya. Kalau sponsorship ini berhubungan dengan atau lebih mengarah pada pendanaan, ya, pendanaan pada suatu acara tersebut. Itu sih. Oke, barangkali ada yang ditanyakan, ada didiskusikan. Jangan lupa absensi di e-learning ya.
Kalau nggak ada, nanti ini saya sambil sama menjelaskan tugas kelompok ya, teman-teman. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas. Sambil menunggu, saya jelaskan tugas kelompoknya ya. Jadi insya Allah nanti nggak ada tugas lagi sebelum UAS ya. Tugas kelompok ini memang agak ya relatif agak berat dari sebelumnya karena maju kreativitas juga. Di layar sudah terlihat belum ya materinya ya untuk tugas soal tugasnya ya? Sudah, Bapak. Sudah, Ya, terima Pak. kasih. Jadi gini, jadi tugas kelompoknya yang sebelum UAS ya, pra UTS atau pasca UTS atau pra UAS maksudnya. Itu tentang membuat video iklan. Asik. Ya. Jadi bentuk videonya itu membuat sebuah video singkat tentang aplikasi atau periklanan ya dengan ketentuan tugas dikerjakan secara berkelompok. Jadi produk atau jasa yang dipromosikan bisa bebas ya. Bisa produk dengan brand yang sudah existing maupun hingga produk yang baru dari produk UMKM bisa sesuai dengan kesepakatan kelompok agar bisa terjalin keharmonisan. Jadi kriteria produk itu yang nggak diizinkan kayak rokok, terus minuman keras, maupun produk atau jasa lainnya yang tidak atau kurang pantas sesuai dengan norma dan nilai di budaya di Indonesia ya, yang dilarang secara hukum. Oke. Itu jelas. Terus yang ketiga, produk dan jasa diatur sendiri antar kelompok dalam satu kelas ya, agar nggak jadi kesamaan mengangkat produk itu. Terus selanjutnya, video iklan harus mempunyai konsep adegan tertentu sesuai dengan kreativitas anggota kelompoknya. Terus selanjutnya, personil kelompok dapat berperan serta dalam produksi video iklan yang dapat berperan sebagai talent ataupun videografer ataupun peran lainnya. Gitu. Ya. Jika memungkinkan bisa disertakan kredit title peran kelompok di peran video. Kredit title itu yang tulisan di akhir suatu klip atau video atau film ya. Itu mengenai peran-perannya. Oke. Jadi ini bentuk video lagi, ada durasi video iklan itu minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Itu hasil jadi ya, setelah diedit. Terus yang kedua, format video iklan ini bebas, ya. Baik format yang umum ya, seperti MP4, TGP, dan sebagainya. Terus kalimat yang digunakan bebas ya sebenarnya mungkin, ya, persuasif, karena ini berhubungan dengan konten marketing. Diharapkan nggak memakai kalimat yang mengandung sara, pornografi, atau hal-hal yang nggak pantas lainnya. Terus yang keempat, dihimbau untuk dapat membawa dan atau menjalankan produk jasa yang dipromosikan, ya, biar ketahuan produk jasa apa sih yang dipromosikan. Kalau nggak ada pun bisa minimal ada media promonya ya, ada brosur atau pamfletnya minimal. Terus yang kelima, berhubung pembuatan video ini bersifat latihan, ya, maka kalian itu mahasiswa atau mahasiswi dalam hal ini bukan sebagai agent atau sales secara langsung dari produk jasa yang dicoba untuk dipromosikan. Terus yang keenam, untuk kalangan penutur nggak perlu memakai contact center ya, karena bukan agent atau salesnya. Terus yang ketujuh, masalah pakaian ini yang digunakan video bebas dan sopan, yang pasti. Terus yang kedelapan, tempat pengambilan video bebas dan senyaman mungkin, ya, untuk kalian bisa berakting. Terus yang kesembilan, adegan dalam video memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di kehidupan masyarakat dan yang pasti di kampus ya, sesuai al-Islam kemudian. Jadi nggak merokok, nggak minum keras, perilaku sopan dan sebagainya. Oke. Nah, konten utama dalam produksi video rekanan yang ini adalah yang dimaksud adalah yang pertama adanya konsep adegan yang jelas, nggak asal ya, yang sudah direncanakan sebelumnya. Terus yang kedua, profil produk atau jasanya seperti apa. Terus yang ketiga, fitur dan spesifikasi produk atau jasa tersebut. Terus yang keempat, keunggulan produk ya.
tanpa harus merendahkan atau menyebutkan merek produk pesaing. Terus setelah bikin video, ya, kalian membuat file presentasi, ya, PowerPoint dan sebagainya. Poin penjelasan yang di suatu presentasi itu adalah yang pertama ide pemilihan konten dan adegan itu seperti apa, terus profil singkat produk jasanya itu seperti bagaimana, terus makna yang disampaikan, ya, makna yang disampaikan dalam video tersebut apa, terus harus menunjukkan juga marketing mix-nya 5P ya, untuk price promotion plus people-nya. Terus yang kelima ini tipe advertising appeals. Tipe advertising appeal ini daya tarik atau pendekatan pesan yang kalian angkat itu seperti apa, ya? Apakah tipe fear, daya tarik, rasa takut, ya? Ya, misalkan ada fear ini, misalkan kalian ikan jadi ada unsur-unsur yang melakukan segala potong dan sebagainya. Terus ada unsur humor, ya, ada unsur seksual ini maksudnya dalam arti positif ya, seperti iklan parfum, ya, kalau mereknya saya sebut merek Axe ya, gitu kan, data seksual. Terus tentang musikal appeal, saya data musik itu mempermainkan intonasi musik sebagai data iklan tersebut, sampai dengan emosional, ya, emosional. Terus ini didasarkan ada 3 ide, ya, yaitu konsumen mengabaikan sebagian musikan. Terus data rasional itu secara umum nggak dapat mendapat perhatian oleh konsumen, dan data rasional dapat menarik perhatian. Ya, jadi ini mempermainkan dalam tanda kutip emosi dari penikmat ya, dari penontonnya, gitu. Dan lain-lain yang tipe pendekatan pasar macam-macam ya, bisa kalian googling sendiri. Ya. Itu terus submit file ya, submit file video dan presentasi di e-learning yang pasti. Kalau misalkan ukuran video terlalu besar bisa dibuat di Google Drive ya, dan linknya yang dicantumkan di e-learning. Pada waktu penyerahan file ini, enggak, belum saya ganti. Pada waktu penyerahan filenya via e-learning tanggal 21 Desember ya, kurang lebih 2 minggu lagi. Terus ini dipresentasikan ya, jadi presentasi dulu video dulu, baru PowerPoint-nya ya. Di pertemuan 13, 14 sama 15 sebelum UAS ya. Gitu. Kelompok 1, 2, 3 di pertemuan 13, kelompok 4, 5, 6 di pertemuan ke-14, kelompok 7 sama 8 di pertemuan ke-15. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan tentang tugas kelompok? Sekali-sekali tugasnya nggak bermain dengan tulisan aja, teori aja. Bermain dengan kreativitas juga. Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang tugas kelompok. Nanti file soalnya ini nanti saya upload di learning ya, di pertemuan ke-11 yang tugas kelompok itu. Silakan kalau ada yang tentang materi ataupun tentang tugas kelompoknya, kalau ada yang kurang jelas. Silakan, saya tunggu ya kalau ada yang didiskusikan. Itu nanti bisa dibagi ya Pak, file apa tadi PPT yang biar bisa jadi baca-bacaan lagi. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Suaranya bingung. Yang file PPT tadi loh Pak, yang tugas tadi loh, nanti Ya. bisa di-share ke Iya, nanti saya upload di learning nanti. Oh ya Pak. Nah, yang memang belum saya upload, saya jelaskan dulu aja. Itu nggak buat UAS aja Pak sekalian Pak, biar nggak. Loh Pak, itu kan berat loh Pak. Serius Pak. Enggak. Apa? Dikasih teman-teman, ayolah. Teman lainnya pada pasif nih Mas. Nggak tahu yang lain Pak. Enggak, ini yang masih nanti gini. Kalau masih jadi tugas itu jadi penilaian ini ya.
utama ya, selain nilai tugas nilai esai yang kalian kerjakan di UTS maupun UAS-nya. Gitu. Makanya ini kan nggak ada tugas lagi buat kalian setelah UTS selain tugas kelompok itu ya nanti. Gitu. Yes. Ya, bergunakan waktunya. Jangan lupa absensinya teman-teman. Mas Fajar mungkin ada yang nanya kan? Tidak ada, Pak. Telat masuk saya, Pak. Oh gitu. Ya, dibaca. Kalau ada kan dibuat minggu depan. Iya, baik, Pak. Ya, ya, ya. Ya, ini yang on cam nih Mas Dwi Ahmad, terus Mbak Dian Nur tadi, Mbak Dian kan nggak? Jadi teman-teman ini waktu zoom-nya tinggal 3 menit lagi ya. Saya akhiri dulu ya, daripada nanti tiba-tiba langsung putus. Oke. Ya, Kalau Pak. saya kan bisa dilanjutkan di minggu depan atau bisa ini wapri saya. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata selama saya mengajar tadi. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.